pembukaan waktu waktu kami di sekarang mulai saya kalau dari dan lain adalah materi pertama kami sudah mulai Baiklah, saya akan membacakan identifikasi sistem. Identifikasi tentang sistem wajib. Sistem wajib pada media sosial memiliki berbagai potensi kelemahan yang dapat dipantau oleh penyerang. Kadang-kadang ini biasanya muncul akibat kesalahan desain sistem, kurangnya pengamanan atau hilangnya penggunaan itu sendiri. Salah satu kelemahan yang paling umum adalah penggunaan password yang lemah. Banyak pengguna cenderung menggunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti kombinasi angka sederhana atau informasi pribadi. Dan ini memudahkan penyerang untuk menyebar password tanpa perlu teknik yang kompleks. Selain itu, terdapat serangan brute force, yaitu metode di mana penyerang untuk menyebar password tanpa perlu teknik. Metode di mana penyerang mencoba berbagai kombinasi username dan password secara berulang sehingga menemukan yang benar. Jika sistem tidak memiliki pembatasan username dan password sangat rentan, karena jika sebuah informasi tersebut bocor, akun dapat langsung diambil alih. Selanjutnya ada analisa risiko keamanan. Setelah kerentanan diidentifikasi, maka selanjutnya adalah menganalisis risiko yang ditimbulkan. Risiko biasanya diukur berdasarkan dua faktor utama, yaitu dampak dan kemungkinan terjadinya kerentaan seperti password lemah dan phishing memiliki risiko yang sangat tinggi karena sering terjadi dan berdampak langsung pada pemindahan akun pengguna. Dalam banyak kasus, kebocoran akun terjadi karena pengguna tertipu atau menggunakan password yang mudah ditebak. Serangan brute force juga memiliki kemungkinan tinggi, terutama jika sistem tidak membatasi jumlah percobaan login. Walaupun dampaknya tidak selalu langsung berhasil, namun jika dibiarkan, serangan ini dapat menembus sistem keamanan. SQL injection termasuk risiko yang sangat serius, karena dampaknya bisa meluas hingga ke seluruh database. Penyerang tidak hanya bisa mengakses akun, tetapi juga mencuri data atau merusak data dalam jumlah besar. Session injecting memiliki risiko sedang hingga tinggi. Serangan ini biasanya terjadi jika identifikasi melalui atau kerentan. Bagian ini menjelaskan menggunakan kepada sistem yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Pertama adalah password yang lemah. Password yang lemah adalah yang mudah ditebak seperti akun 123 atau 123 dan sebagainya. Yang kedua adalah SQL injection. Serangan dengan memasukkan kode berbahaya ke dalam kolom login untuk mengambil atau merusak data database. Yang ketiga, kurangnya enkripsi data. Data pengguna tidak dilindungi dengan baik saat dikirim sehingga mudah disadap. Keempat adalah session injection. Penyerang mencari session atau login pengguna sehingga bisa masuk tanpa password. Yang kelima adalah tidak adanya multi-faktor authentication atau MFA. Jika tidak ada verifikasi tambahan seperti OTP, akun akan mudah diretas oleh penyerang. Selanjutnya adalah identifikasi ancaman apa saja yang terjadi pada sistem login. Pertama adalah serangan hacker, percobaan masuk secara ilegal yang mencuri data atau analisis risiko. Bagian ini menilai tingkat bahaya dari skema ancaman berdasarkan dampak, kemungkinan, dan level risiko. Dampak itu adalah seberapa besar kerugian. Lalu kemungkinan itu seberapa sering masalah itu terjadi. Yang ketiga itu risiko, tingkat bahaya keseluruhan. Pada materi di atas, kebocoran data itu dampaknya sangat tinggi dan kemungkinannya sedang. Lalu phishing itu dampaknya sedang, akan tetapi kemungkinannya tinggi.
level resikonya juga tinggi. Lalu ada espiral injection, dampaknya itu tinggi, kemungkinannya sedang, dan level resikonya tinggi. Dan ada DDoS attack, itu dampaknya sedang, kemungkinannya sedang, dan level resikonya menengah. Bagaimana cara kita menanganinya? Di kebocoran data, penanganan yang harus dilakukan adalah menggunakan enkripsi data, backup, dan keamanan database. Karena jika tidak ditangani, pun ada kerugian besar bagi perusahaan. Lalu yang kedua adalah SQL injection. Itu berbahaya karena mengakses database, menghapus data, mengubah sistem login. Jadi penanganannya dengan cara validasi itu gunakan private statement dan firewall. Lalu yang ketiga itu phishing, sering menyerang pengguna melalui link palsu atau email penipuan. Penanganannya itu bisa jadi menggunakan edukasi pengguna, aktifkan multifaktor authentication dan OTP. Lalu yang keempat adalah DDoS attack. Fokus utamanya adalah mengganggu layanan sehingga prioritasnya di bawah pencurian data. Penanganannya dengan menggunakan proteksi server, red teaming, dan monitoring traffic. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah jika operasi media sosial akan dilakukan bersama dengan menjaga perilaku baik untuk melindungi informasi diberikan masyarakat menggunakan media sosial dengan cara yang tepat. Kita juga media sosial dengan pertanyaan dari baiklah dari kami pertanyaan. Di sini saya ada tanya ke jadi apakah ancaman dan besar pada sistem wajib ini berasal dari manusia atau dari teknologi? Mau coba jelaskan dulu. Baiklah kepada Nugi silakan. Jadi bagaimana langkah mitigasi yang disarankan untuk menghadapi ancaman serangan DOS pada server login? Baiklah kepada Marisa silakan. Baik, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Boleh tak tolong tampilkan dulu solusinya? Di situ kan ada beberapa macam solusi atau mitigasinya, seperti menggunakan enkripsi, menerapkan multifaktor dan lain-lain. Jika itu semua sudah dilakukan secara maksimal, namun masih terjadi kebocoran data akibat kesalahan konfigurasi pengguna, konfigurasi infrastruktur. Awan yang dikelola oleh pihak ketiga. Siapa yang paling bertanggung jawab secara etis dan hukum, pengelola media sosial, ataukah penyedia layanan awan atau si pengguna? Jelaskan alasan mendalam dan tolong beri hukumannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rido. Menurut kelompok kami, apakah ancaman terbesar pada sistem login saat ini berasal dari penemuan teknologi atau wilayah Indonesia? Silakan. Kalau menurut kami, ancaman terbesar login berasal dari wilayah Indonesia. Karena setiap aplikasi memiliki keamanan yang berlapis. Tidak menggunakan paspor, username, sekarang sudah ditambah lagi dengan captcha ya. Oke. Jika faktor kelalaian dari manusia itu dianggap paling berbahaya, kenapa banyak perusahaan-perusahaan itu yang masih kecolongan? Kenapa? Ya mungkin perusahaannya kurang teliti. Karyawannya tidak jadi melihat mana yang phishing, mana yang apa. Maksudnya tuh dari sistem perusahaannya. Kenapa perusahaannya bisa kecolongan? Mungkin karena karyawannya kurang memahami masalah cyber dan tidak mengenali seperti apa ancaman yang datang. Oke, itu aja. Oke, terima kasih kepada Pak Yudi atas jawabannya. Ya, ini kan jawab pertanyaan dari pada program ini. Saya menjawab pertanyaan dari
pertanyaan adalah bagaimana aplikasi yang digunakan untuk menghadapi ancaman serangan deteksi pada server Login? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, menggunakan firewall dan anti-DDoS. Firewall membantu mencari traffic berbahaya sebelum masuk ke server. Sistem anti-DDoS dapat mendeteksi dan memblokir serangan secara otomatis. Kedua, menerapkan threat limiting, membatasi jumlah permintaan login dari satu IP dalam waktu tertentu agar server tidak memberi request palsu. Yang ketiga, menggunakan CDN dan load balancer, membantu membagi traffic ke beberapa server sehingga beban tidak menumpuk pada satu server saja. Keempat, monitoring traffic server secara real time. Administrator dapat mendeteksi lonjakan traffic, mencurigakan lebih cepat dan segera mengambil tindakan. Kelima, menyediakan backup server jika server utama diserang. Sistem dapat berjalan menggunakan server cadangan. Keenam, update dan patch secara berkala. Pastikan server selalu menggunakan sistem keamanan baru agar Baiklah, untuk kami akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Rizal. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Ahmad Rizal. Pertanyaannya adalah, jika penerapan solusi atau mitigasi sudah dilakukan secara maksimal, namun masih terjadi kebocoran data karena kesalahan konfigurasi infrastruktur awal dan metode yang ketiga, siapa yang paling bertanggung jawab secara etis dan hukum, pengelola media sosial, penyedia media layanan awal atau pengguna? Jelaskan akan mendalam dan video. Jadi yang paling bertanggung jawab itu secara etis dan hukum adalah pengelola media sosial, karena dia yang memegang data terhadap pengguna. Alasannya karena mereka wajib memastikan seluruh sistem, termasuk yang dikelola pihak ketiga, aman dan terkonfigurasi dengan benar. Karena penanganan keamanan harus dilakukan secara menyeluruh dan berlapis, mencakup kebijakan keamanan organisasi secara total. Bukti pendukungnya adalah makalah menyebutkan bahwa keamanan sistem login harus dirancang secara menyeluruh dan mencakup kebijakan keamanan secara keseluruhan. Bukan hanya aspek teknis di depan saja. Kegagalan konfigurasi di sisi infrastruktur adalah bentuk kelalaian dalam manajemen keamanan yang menjadi tanggung jawab organisasi pengelola sistem. Bagaimana?